Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shanti, NIM 1930202139 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi media dan sumber belajar. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi salah satu tugas kuliah, yaitu mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh Bapak Muhammad Isnaini SAG MPD. Baiklah teman-teman, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Secara bahasa, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium yang berarti alat atau perantaran. Secara umum, media pembelajaran diartikan sebagai alat bantu proses belajar mengajar. Dan menurut Nation Education Association, media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang atau dengar. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian sumber belajar. Secara bahasa, sumber belajar berasal dari dua kata, yaitu kata sumber dan kata belajar. Menurut Umar Ahmalik, kata sumber yang berarti suatu sistem atau perangkat materi yang sengaja diciptakan atau disiapkan dengan maksud memungkinkan atau memberikan kesempatan siswa untuk belajar. Sedangkan menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai, belajar pada hakikatnya adalah proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih sempurna, sesuai dengan tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah suatu materi atau sistem yang diciptakan atau disiapkan dengan tujuan untuk mempermudah dalam suatu proses belajar mengajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam media pembelajaran. Jadi, Sells dan Gaslow membagi media berdasarkan perkembangan teknologi, yaitu menjadi dua bagian. Yang pertama, media teknologi tradisional dan media teknologi mutakhir. Media teknologi tradisional dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama audio, yang kedua media cetak, yang ketiga realitas, 4 permainan, dan yang kelima visual. Jadi yang dimaksud dengan media teknologi tradisional audio ini terdiri dari rekaman piringan atau pita kaset yang dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran. Yang kedua, media cetak. Media cetak ini dapat berupa buku, teks, modul, workbook, teks program, dan lain-lain. Kemudian realitas. Realitas ini dapat berupa model, contohnya manipulatif. Yang keempat, permainan. Di antaranya teka-teki, simulasi, permainan papan, dan permainan lain-lainnya yang dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk mempermudah murid dalam memahami materi yang sedang kita jelaskan. Selanjutnya yaitu media visual. Ada media visual diam yang diproyeksikan berupa proyeksi apekui yang tak tembus pandang. Kemudian visual yang tidak diproyeksikan berupa gambar, poster, foto, grafik, diagram, pameran, papan info, dan lain-lain. Kemudian ada jenis media visual dinamis yang diproyeksikan berupa film, televisi, video, dan lain-lain. Selanjutnya, media teknologi mutakhir terdiri menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu media berbasis makroprosesor. Contohnya yaitu terdiri dari CIE, games, hipermedia, CD, dan pembelajaran berbasis web. Kemudian media telekomunikasi diantaranya yaitu telekonferensi. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi sumber belajar.
Jadi, klasifikasi sumber belajar ini dapat kita bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu teknik. Teknik yaitu proses atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan, atau orang untuk menyampaikan pesan, misalnya pengajaran terprogram, modul, simulasi, demonstrasi, tanya jawab, dan lain-lain. Tentu saja hal itu diperlukan teknik untuk mempermudah dalam proses belajar mengajar tersebut. Kemudian selanjutnya message atau pesan. Jadi pesan ini yaitu dapat berupa informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Selanjutnya people atau orang, yaitu manusia yang bertindak sebagai penyimpan atau pengelola dan penyaji pesan. Contoh dari kelompok ini contohnya itu guru, dosen, tutor, termasuk tenaga pengajar, dan lain-lain. Kemudian device atau alat. Jadi alat ini berupa perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan ajar. Contohnya yaitu proyektor, slide, video recorder, dan lain-lain. Kemudian materials. Jadi yang dimaksud materials atau bahan ini yaitu berupa perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat perangkat keras tadi. Baiklah teman-teman, pada kesempatan di video ini itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.